mobil lewat situ nggak bisa, motor lewat situ juga nggak bisa, hanya penghuni yang lewat situ. Tapi saya bikin workshop di situ ya. Ya rezeki itu emang kayak begitu, nyata gitu loh. Jadi percaya nggak percaya, asal kita yakin, ya ada aja jalannya gitu. Saya juga nggak percaya tadinya, di atas kertas saya teori ini kayaknya nggak akan cukup kalau saya begini, tapi kok ya cukup gitu, lebih malah gitu. Pas jalan 2,5 tahun ini nih, cobaan tuh ada hampir sekitar 40 mobil lah kalau nggak salah. Itu duit saya dibawa lari. Wah, di situ saya bener-bener bisa dibilang kolaps. Ya iya, ya udah, kalau memang rezeki saya cuma berdoa sama Tuhan. Selama saya masih napas, saya masih hidup, saya pasti dikasih rezeki buat keluarga saya. Pasti Tuhan ngasih jalan. Walaupun memang kita mungkin sampai jatuh-jatuh begitu, cuman ya Tuhan tuh nggak akan nguji kita tuh sampai batas yang nggak kita bisa laluin gitu, nggak mungkin gitu loh. Perkenalkan, nama saya Andri, dipanggil Andri Aldines. Saya memulai usaha ini sebenarnya dari tahun 2008. Itu kita merintis sendiri. Awalnya saya terjun di dunia ini di tahun 2002 sebelumnya, tapi kita join sama teman-teman waktu itu. Kalau bisnisnya kita fokusnya memang di jok mobil, cuman bukan tertutup kemungkinan kita itu ada di bidang interior lain seperti sofa, terus bangku-bangku restoran juga. Terus habis itu kita juga kadang mengerjakan beberapa interior dari pesawat juga kita pernah bikin. Terus kapal pesiar juga kita pernah bikin. Saya bikin tempatnya workshop itu beda daripada yang lain. Orang kan bikin workshop itu kan di pinggir jalan, dikasih display jok, dikasih banner gitu. Saya nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener garasi rumahan. Di situ cuma ada mesin jahit sama anak buah saya, 4 orang. Nah, lokasinya itu di rumah mama saya di Jalan Najinawi, Komplek Bank Mandiri. Itu jalan buntu. Jadi otomatis nggak ada yang lewat situ. Mobil lewat situ nggak bisa, motor lewat situ juga nggak bisa, hanya penghuni yang lewat situ. Tapi saya bikin workshop di situ ya. Ya kalau dibilang waktu itu saya dibilang orang-orang katanya orang nekat bikin, karena kita nggak punya marketing, kita nggak punya, dulu sosmed belum ada ya, tahun 2008 belum seaktif sekarang lah. Terus saya juga nggak ada tuh yang namanya ikut-ikut pameran gitu-gitu, nggak ada. Jadi bener-bener saya itu modal nekat dulu. Dimanapun kita bikin, asal kerjaan kita itu bagus atau kita yakin sama kerjaan kita, itu pasti ada jalannya. Tuhan itu maha melihat, saya bilang. Otomatis kita tuh pasti dikasih rezeki sama Tuhan. Nah, memang sih waktu pas saya buka itu sebulan 2 bulan saya bener-bener kosong, memang kosong saya. Saya sempat hopeless. Kok sebulan 2 bulan nggak ada yang masuk, saya bilang begitu. Akhirnya saya tiap hari terus berdoa, terus berusaha. Saya bikin flyer dulu tuh, kan dulu belum ada medsos ya. Saya bikin flyer gitu, saya cetak, saya ke PIM. Waktu itu kan masih kan dekat sama PIM. Saya nongkrong tuh di PIM tuh, tempat orang keluar nganu tiket, saya kasih flyer ke Blok M Plaza. Kalau misalnya nggak ada yang keluar, saya kasih tuh yang namanya flyer itu tuh ke kaca mobil, saya tempelin semuanya. Saya cuman berharap ada orang yang mau ngubungin saya waktu itu. Cuman pas jalan bulan ketiga kalau nggak salah, itu di situ ada seseorang, saya juga nggak tahu datang dari mana gitu. Dia ngubungin saya, katanya kenal sama saya dari supplier. Akhirnya saya dikasih kerjaan sama dia tuh ke suatu dealer di daerah Jakarta Selatan.
cuman saya nggak bisa sebut namanya. Lumayan banyak, selama 2,5 tahun saya ngerjain itu mobil continue. Jadi mobil-mobil baru saya bikin joknya di situ. Ya rezeki itu emang kayak begitu, nyata gitu loh. Jadi percaya nggak percaya, asal kita yakin, ya ada aja jalannya gitu. Saya juga nggak percaya tadinya, di atas kertas saya teori ini kayaknya nggak akan cukup kalau saya begini, tapi kok ya cukup gitu, lebih malah gitu. Itu sih aneh aja gitu maksud saya. Akhirnya pas jalan 2,5 tahun saya bisa tuh istilahnya berjalan agak beginilah kurvanya. Nah di sini nih mulai nih cobaan nih, pas jalan 2,5 tahun ini nih cobaan tuh ada. Jadi orang yang dulunya ngasih saya itu kesempatan buat megang dealer, suatu dealer, ini nakal gitu. Tagihan saya serahkan ke dia seperti biasa, dikasih ke dealernya kemudian dicairkan. Nah biasanya langsung dikasih ke saya dari dealer, dipotong dari fee-nya dia, fee marketingnya dia. Ternyata ada beberapa, hampir sekitar 40 mobil lah kalau nggak salah, itu duitnya dibawa lari sama dia. Wah, di situ saya bener-bener bisa dibilang kolaps. Ya iya gitu. Jadi modal saya habis di situ karena hampir 50 lah ya, hampir 50 jutaan lah. Nah di situ saya bener-bener kecewa. Saya drop, saya nggak bisa mikir. Jadi istilahnya apa ya, blank lah gitu loh, ngeblank. Cuman saya dikasih support tuh, dikasih support sama mama saya, sama istri saya, terutama istri saya, sama mama papa saya. Istri saya tuh cuman bilang, dah nggak usah, kalau memang belum rezeki, mau kamu Uber kemanapun nggak akan kamu dapat. Ini berarti belum rezeki kamu. Udah, yang penting kamu semangat, kamu bangkit lagi katanya. Ya udah, saya coba tuh. Saya cuman di situ saya apa ya, masuk kanan keluar kiri, kayak orang ngeblank gimana sih, dikasih nasihat ya kan. Saya sih nggak munafik, masuk kanan keluar kiri. Saya cuman paling kayak pepesan kosong, saya bilang begitu dalam hati ya. Cuman istri itu terus-terusan ngasih saya support sampai dia bilang, rezeki itu tidak harus dari kamu, dari suami, tetapi dari istri juga, dari anak juga bisa. Istilahnya ya udah, kalau memang rezeki saya cuma berdoa sama Tuhan, selama saya masih napas, saya masih hidup, saya pasti dikasih rezeki buat keluarga saya, itu aja. Jadi saya yakin aja gitu loh, pasti Tuhan tuh nggak akan tidur gitu. Selama kita itu berdoa sama berusaha, pasti ada, pasti Tuhan ngasih jalan. Walaupun memang kita mungkin sampai jatuh-jatuh begitu, cuman ya Tuhan tuh nggak akan nguji kita tuh sampai batas yang nggak kita bisa laluin gitu, nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya saya bangkit tuh, saya bangkit pelan-pelan, karena saya itu di tempat mama saya. Jadi saya disupport sama mama saya juga, udah sabar ya, namanya orang tua ya. Akhirnya saya pindah tempat ceritanya. Jadi mama papa saya ini kan punya lokasi di Jalan Radio Dalam Raya waktu itu. Dan kebetulan itu kontrakannya sudah kosong. Nah, saya disuruh pindah ke situ. Coba kamu pindah ke Radio Dalam di pinggir jalan. Siapa tahu ada rezeki katanya di situ bisa dapat. Ya udah, saya pindah tuh ke situ. Begitu saya pindah ke sana, ya orang nih banyak nih lewat-lewat gini, tapi yang mampir nggak ada. Bingung juga saya. Tapi justru yang mampir itu teman-teman yang saya kenal semua. Akhirnya di situ saya mulai agak naik. Terus saya dapat lagi kepercayaan dari beberapa tempat untuk dijadikan saya sebagai vendornya. Jadi saya sekarang ini udah pegang sekitar ada 3 tempat yang saya sekarang jadi vendor. Jadi tempat itu lumayan besar dan alhamdulillah kerjaannya itu selalu ada. Itu saya ya apa ya, rezeki kan kita juga nggak tahu ya. Saya juga bingung. Tuhan itu
ngasih pertolongan ke saya itu caranya gimana saya juga nggak ngerti. Kayak dulu yang pertama tiba-tiba ada orang datang, terus saya juga nggak kenal, dia ngasih orderan ke saya tiba-tiba, tapi dari dia juga saya ditipu, ya kan, saya drop gitu. Ya udahlah, saya nikmatin aja sampai sekarang. Alhamdulillah di masa pandemi ini saya masih bisa bertahan, terutama untuk penurunan mungkin bisa sampai hampir 50% lah saya gitu dari yang normal. Cuman saya cuma berpikir positifnya gini aja, Tuhan pasti menegur umat manusia nih, karena nggak cuma saya yang kena tapi seluruh dunia. Ya mungkin ya kita harus introspeksi kita sendiri, apakah dengan cobaan ini saya makin mendekatkan diri ke Tuhan, apa saya menjadi frustasi, kan di situ kan kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan semuanya. Jujur ya, saya tidak mengerti jahit, tetapi saya mengerti konsep. Jadi saya bisa mengajari orang. Saya punya konsep nih, misalnya suatu mobil, pengen temanya ini dia elegan. Nah, bagaimana menerapkannya? Nah, saya ngerti konsepnya, terus saya ngerti cara istilahnya, kamu jahitnya harus sebelah sini, harus gini-gini, tapi saya nggak bisa menggunakan mesin jahit. Kita ada porsinya masing-masing. Kayak saya porsinya ya, saya di tempat saya tuh, saya adalah sebagai owner, saya membuat konsep, saya membuat sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Nah, yang untuk menerapkan siapa? Ya anak buah saya. Anak buah saya, dia ada tukang jahit gitu loh, dia ada tukang jahit, saya ada tukang pasang, ada tukang pola, segalanya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dalam satu lingkungan kerja, nggak akan berhasil. Jadi di sini kita harus benar-benar solid. Ya anggap aja, saya udah menekankan ke mereka, anggap aja bengkel yang sekarang kamu kerja ini, workshop kita ini, itu adalah tempat di mana tempat ini memberi rezeki, memberi makan, memberi nafkah buat keluarga kita masing-masing. Jadi tolong dijaga, tolong dianggapnya itu istilahnya bengkel ini adalah seperti punya kalian juga. Konsep-konsep inspirasi itu bisa dari istilahnya gini, tiap mobil itu kan tahunnya itu kan keluarnya kan selalu berbeda di eranya itu. Jadi misalnya kayak mobil tahun 80-90 itu kan di zaman itu konsep untuk membangun mobil itu kan beda dengan konsep yang sekarang. Dalam artian zaman dahulu itu lebih memiliki, kalau sekarang tuh bilangnya mungkin seperti gaya retro gitu, gaya yang eranya itu jaya-jayanya di zaman itu. Ya mungkin memakai joknya itu dulu Recaro, terus habis itu lebih banyak menggunakan bahan fabric, bukan kulit tapi fabric, terus habis itu lebih kelihatan interiornya itu sederhana tapi looks gitu, beda sama konsep yang sekarang. Kalau mobil-mobil keluaran sekarang itu lebih ke bentar-bentar leather, pakai kulit asli apa semuanya, jarang ada yang pakai bahan-bahan fabric, jarang. Pasti mobilnya yang bahannya fabric diganti bahan yang kulit semua biasanya, dan di situ juga ada model-modelnya. Nah, kita juga harus tanya ke customer, ini konsep mobilnya maunya gimana, apakah mau tipenya itu konsep elegan atau mau sport atau mau sporty, ya banyak lah macamnya gitu. Jadi istilahnya tergantung dari customernya maunya gimana, nanti kita tinggal menerangkan ke mereka. Jangan sampai mobilnya itu elegan tapi didandanin kayak konsepnya itu balapan, buat balapan gitu kan, lucu jadinya gitu loh maksudnya. Jadi kemana ini arahnya dia maunya. Saya ngasih dia itu arahan biar dia memodifikasi kendaraannya itu adalah di jalan yang benar. Jangan sampai orang kan ada nih yang punya duit, main semuanya dibeli, semuanya ditempel di mobilnya, jadi hasilnya itu nggak karu-karuan gitu loh. Inspirasi itu sebenarnya ngalir aja. Sampai apalagi sekarang itu kan kita udah ada konsep medsos, ya kan, di medsos udah mulai berkembang. Jadi itu justru lebih gampang sebenarnya. Kalau zaman dulu di tahun 2008 itu kita menerapkan ide-ide itu susah. Karena apa? Internet tuh belum kayak sekarang.
Kalau sekarang kita enak, oh kita pengen modelnya itu seperti mobil rally dunia, kita tinggal ketik rally dunia, kita lihat tuh konsepnya banyak. Nah kalau dulu kan enggak, kita harus cari majalahnya dulu, kita cari diecast-nya dulu gitu, kita ikutin ini cocok nggak buat di mobil ini gitu loh. Nah kalau sekarang kan gampang, cuma tinggal bagaimana kita menerapkan aja. Nggak lucu juga misalnya kayak mobil family kita jadiin mobil rally, kan lucu jadinya kan. Di masa pandemi ini kita semua terkena imbas dari dampak ini, penurunan, terus teman-teman juga banyak yang sudah mendahului kita. Nah di sini tips saya sebenarnya kita itu harus memperbanyak silaturahmi. Kalau kita itu di masa pandemi yang sulit ini kita jarang bergaul, kita jarang bersilaturahmi, otomatis susah untuk kita bangkit. Dan terutama buat saya itu, saya menjalin hubungan baik ke mereka, ke kolega saya, walaupun saat ini kita tidak boleh berkumpul, tapi kan medsos kan ada. Silaturahmi itu adalah membuka pintu rezeki yang besar buat kita, karena dengan adanya silaturahmi otomatis Tuhan juga akan sayang sama kita pasti, karena kita memang diajarkan seperti itu, harus menyayangi sesama umat. Kalau kaum milenial yang sekarang ini baca Gembel Senayan itu konotasinya adalah seorang gembel yang ada di Senayan, bener dong, ya kan? Seorang gembel yang ada di Senayan, disebut Gembel Senayan. Sebenarnya gini, ini saya flashback ya ke tahun 90-an, waktu zamannya saya masih kuliah. Jadi, Gembel Senayan itu sebenarnya adalah sebuah tongkrongan otomotif yang bisa menjadi barometer modifikasi di Jakarta pada era itu. Jadi, orang mungkin dari Jakarta Timur, dari Jakarta Barat, dari Bandung, dari kemana, mereka itu cuman datang ke Senayan di saat weekend, cuman pengen melihat apa sih anak-anak Jakarta itu modifikasinya pada saat itu gitu loh. Di Senayan itu dulu kenapa dinamakan Gembel? Karena dulu kita itu naruh mobil di situ, orangnya nggak tahu kemana. Kadang-kadang mobil itu bisa sampai 2-3 hari di situ, tapi kitanya tuh pergi. Gimana ya? Yang menamakan itu adalah pedagang sebenarnya, bukan kita. Jadi pedagang itu cuman bilang, ini orang nggak pernah pulang, kerjanya tiap hari di sini, mobil ditinggal di sini, makan tidur di sini, mandi juga kadang-kadang di sini. Jadi udah bener-bener seperti gembel gitu loh. Dan sampai sekarang Gembel Senayan itu masih eksis sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah berteman lebih dari 20 tahun, kita masih tetap menjalin silaturahmi, dan kita juga ada kegiatan baksos masih ada. Terus habis itu kalau ada acara-acara kayak Idul Fitri, Idul Adha atau apa, kita selalu mengadakan namanya Gembel Senayan Foundation. Kita bikin waktu itu di Kubah Emas untuk buka puasa bareng sama anak-anak yatim piatu. Kita mengundang sekitar 10.000 orang waktu itu, 10.000 orang anak yatim, sekaligus kita memberikan donasi ke mereka sama bantuan buat pesantrennya. Dari kita dibantu oleh Ibu Hajah almarhum Hajah Dian waktu itu, pemilik dari Kubah Emas. Dari dulu itu, dari zamannya kita nongkrong, memang kita nggak pernah lupa untuk kita berbagi gitu. Jadi kita harus wajib membantu mereka gitu. Nah, ada orang yang bertanya nih, kenapa sih namanya Aldines gitu, ya kan? Dulu waktu pas saya buka jok, saya bingung tuh sama pengen memberi nama. Saya nggak tahu namanya apaan. Ada teman saya, dia bilang Aldines aja sob katanya. Terus saya tanya, apaan tuh Aldines ya gituin. Aldines kan nama anak lo.
Aldi Nesya, singkat aja Aldines. Insya Allah sob, yang namanya nama anak jadi berkah katanya.